Itu bukan keuntungan, itu sudah gaya hidup aja. Jadi hidup kita beragama itu nggak cari keuntungan. Saya tidak beragama karena takut neraka atau ingin surga, nggak lagi. Mengekspresikan Kristus, gitu ya. Oh iya, Anda pun nggak Arti ngerti. Kristus sendiri itu apa? Arti Kristus Itu adalah kasih. Bukan manusia. Itu banyak mungkin teater menyelamatkan kebakaran. Tapi ini adalah menyelamatkan untuk dikembalikan kepada manusia yang semula. Kejadian 3 ayat 15. Nah ini kalau Anda bertanya, jangan percaya, tetap di Islam saja. Anda kan cuma bertanya, sip, asik toh? Jadi saya ini ahlinya. Ahlinya ahli. Ahlinya ahli, pendeta manapun ketemukan saya. Oh, sama yang kayak di YouTube itu ya Bang? Ahlinya ahli, intinya inti. Oh, bukan, itu perlu dibuktikan. Kalau saya sudah dibuktikan dengan Zuma, Hendy Selebes, Ustadz Tahta, dan siapapun senang ngobrol, ayo sini tak terangin tentang manusia Yesus, tentang ini. Jadi banyak aliran Kristen yang diambil salah sama apologet Islam bahwa Yesus ini Allah. Nah, itu keliru. Emang, lo pegang, lo rugi. apa istimewanya Yesus? Apa istimewanya Yesus? Apa? Istimewanya Yesus apa? Nggak ada. Oh, dia seperti manusia dan Anda dan saya kok. Jadi Yesus bukan Tuhan kan? Tuhan itu tiap kitab, tiap agama itu beda. Kalau orang Hindu mengatakan Krishna itu Tuhan, lu kok begitu? Nah itu alurnya dia. Orang Yahudi mengatakan Tuhan itu alurnya dia. Tuhan itu gunung batu. Kalau Islam kan nggak boleh. Jadi orang punya alur sendiri-sendiri menyebut kata Tuhan. Itu walaupun dalam arti kata sebenarnya adalah Tuhan. Jadi bicara Yesus itu nggak penting karena itu manusia. Tapi kayak kenapa tadi kan Bang Megalomen bilang artinya Tuhan. Kok kenapa Tuhan dipleset jadi Tuhan? Ya itu urusannya mereka. Anda kan ngomong dengan saya. Itu urusannya mereka. Aku bilang kalau debat hajar mereka. Aku seneng kok supaya mereka ngerti. Kalau Bang Megalomen, Yesus sendiri itu posisinya apa? Tuhan apa Tuhan? Yesus manusia juru selamat itu aja. Oh, manusia juru selamat. Putusan. Kalau Allah itu abang masih Oke. Ternyata Abang Megalomen ini masih apa ya? Masih waras. Siapa? Ternyata Abang Megalomen masih waras. Bukan. Kita tuh sebenarnya begitu Bang, kita itu Islam dan Kristen tuh cuma beda dikit. Gitu aja. Nah, kebodohan para pendialog itu ngomongin sesuatu misalnya gini, mobil solar dan mobil bensin itu bedanya di mesin. Itu udah beda. Lo gak usah ngomongin bunyinya, knalpotnya, spionnya, ya itu menyebar lah. Tapi cara pandang tentang Allah udah beda di situ. Berarti bedanya. Yesus punya Tuhan kan? Karena Yesus utusan. Ini kan? Ketika dia, kalau Yesus punya Tuhan itu kita tarik kepada bagaimana kita memandang Allah. Kalau Yesus ketika jadi anaknya Maryam, dia menjadi manusia yang berlaku seperti Anda dan saya berdoa dan segala macam. Karena dia berlaku sebagai manusia. Tetapi apakah di surga tetap ada Bapa? Tetap ada. Itu namanya adalah omnipresent. Nah, omnipresentnya tiap agama, tiap kitab itu berbeda. Di Islam nggak bisa Tuhan jadi ini dan ada di sana, ada di sini. Itu mungkin berbeda konteksnya. Nah, Anda kan bertanya, kalau Yesus yang jadi anaknya Maria itu adalah manusia. Tetapi bedanya di kitab Maryam dan di kita. Kalau di kitab Maryam, roh itu ciptaan. Kalau di kita, roh itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, masuk dalam dimensi manusia, tunduk hukum alam, makan minum, tubuhnya ya makan makanan, minum susunya Maria, seperti Anda dan saya. Cuma asalnya yang berbeda. Ada nggak datanya di Bible bahwa Allah mempunyai roh? Ada nggak? Di mana itu di Bible? Allah mempunyai roh? Ada, banyak. Allah adalah roh. Bukan hanya Allah mempunyai roh. Allah adalah roh. Allah ada roh. Gitu Bang. Sedangkan di Bible sendiri roh. Itu Allah di Bible sendiri itu tertulis Allah tidak bisa disamakan dengan apapun ciptaannya. Gimana itu? Oh iya, betul. Itu di Kejadian, di kitab Kejadian. Nah itu tetapi artinya berarti bukan Allah berarti tidak Allah mempunyai roh. Tapi roh itu ciptaan dia, ciptaan Allah, kan? Loh,
ceramah nih. Oh iya, saya aminkan kalau Anda bertanya, tak jawab, Anda ceramah, aku iyakan. Karena Anda punya alur pemikiran dari Quran. Ya monggo, saya nggak sanggah. Tapi kalau Anda bertanya, Bukan, yang saya bicarakan ini berdasarkan yang tertulis di Bible. Nah, kalau Anda tanya sama saya, kan saya ahlinya nih, tak terangkan. Boleh? Anda tadi bilang, itu ada nggak Allah mempunyai roh? Saya bilang, Allah adalah roh kalau di Alkitab. Nah, Anda tadi tanya di Perjanjian Lama, Allah tidak bisa menjadi seperti manusia. Apa? Allah adalah roh di dalam Bible. Ya Allah itu roh, bukan zat. Kita dari memandang tentang Allah dia kita beda kok, Bang. Anda kan Emang zat, roh kita itu roh. bentuknya kayak gimana menurut Kristen? Bisa nggak menggambarkan ya, roh? Kalau Anda tahu itu apa? Pisang ya, pisang. Terus kalau digiling itu namanya molen, Bang. Nah, pisang molen. Nggak, itu nggak usah ditanyakan. Angin aja kita nggak bisa terangin. Lo tanya maksudnya yang asik aja. Iya. Nggak usah. Makanya kalau tidak tahu jangan dianggap. Nah iya, aku kan taunya itu kalau roh itu apa ya, itu pisang dikasih pati digiling dimakan, molen itu namanya. Nggak, maksud saya yang gitu-gitu ditanyain, saya tanya Allah itu kayak apa, ya kan roh itu angin itu kayak apa, ya itu angin kayak gini nih. Yang gitu-gitu tuh adalah pertanyaan apologet awal-awal, Bang. Jadi Anda katanya kan ahli. Nah iya, saya tahu, Bang. Ini balik tanya Anda, angin itu kayak apa? Jawab. Angin tidak bisa digambarkan, kita cuma bisa merasa. Nah, tidak bisa digambarkan. Salah kan? Anda kan ahli bisa ngomong tentang angin, saya juga bisa. Tergantung perspektif. Nah iya, Anda bilang ahlinya Edi cuma tempe goreng. Ya nggak apa-apa, saya tuh dikira orang gila gini ya, no problem. Yang penting ini didengar orang. Emang saya ada bilang Anda gila? Saya kan udah bilang dari tadi Anda gila. Ya umpama, Anda kan bilang katanya ahli kok nggak bisa nerangin. Lu Anda mau anggap saya apa aja monggo. Saya ini orang happy, orang mencintai semua orang. Ya, ketika seseorang mengatakan dia ahli, dia harus siap untuk diuji, kan? Nah iya kan, saya sudah seperti dosen di universitas. Nah, dia kan ahli iya. suatu. Makanya kalau saya sudah menjawab, kalau ahli sudah menjawab, ya sudah, namanya ahli. Ya kan, ahli tapi sudah harus menjawab. Dijelaskan dong supaya bisa diterima dengan akal sehat. Nah, roh itu tidak bisa diterangkan, udah. Kejawab belum? Oke. Saya setuju, roh tidak bisa diterangkan. Betul, Bang. Ya. Itu orang mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, kalau dia mau tipat itu dengan kata, dengan saya pasti kena. Aku bilang, ayo di Zoom. Saya setuju. Nah, makanya. Oke, ya kan? Tapi yang saya tidak setuju kalau Tuhan mempunyai roh. Oh, enggak apa-apa. Dan saya nggak sanggah. Orang Hindu juga nggak percaya kok dengan Ka'bah, dengan gereja, nggak percaya, nggak apa-apa. Itu kan orang punya dasar masing-masing. Jadi kita hidup di dunia. Kalau Ka'bah itu kan buatan. Sekarang roh. Yang kita bahas ini kan roh, bukan Ka'bah. Ya zat itu apa, Bang? Zat itu apa, bagaimana? Kalau zat mah beda lagi. Yang makanya tadi kan roh. Nah ya, pengertian pengucapan saya tentang roh kepada Allah dan pengucapan Anda zat kepada Allah itu sebenarnya hampir sama. Sesuatu yang unspeakable, sesuatu yang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa manusia yang terbatas ini. Itu namanya unspeakable dalam bahasa kerennya. Kalau Anda bisa mengatakan apa itu, bagaimana itu Tuhan, berarti Anda otakmu lebih hebat dari Tuhan. Otak ini ciptaan Tuhan. Dia terbatas. Ya terbatas memang, Bang. Terbatas. Ilmu Tuhan yang manusia miliki, ilmu ini kan semua dari Tuhan. Tapi ilmu yang dikasih Tuhan itu sedikit. Mungkin cuma secuil. Iya. Sekarang gini, jangan jauh-jauh. Anda tahu nggak isi hati istri Anda semua? Kita nggak bisa. Ya, makanya, apalagi tentang Tuhan tuh loh. Kok? Kalau saya jujur, enak toh diskusi sama saya kan? Nah ya, kamu enak karena kamu pinter dan saya bisa ngejar pembeloanmu. Ya enak karena saya pinter bisa ngejar Anda. Kak Zuma itu sama saya enak.
Aku bisa kejar, hanya ketawa dia. Berarti Tuhan bukan manusia kan? Tuhan bukan manusia. Wah, setuju? Setuju nggak? Lo setuju, setuju. Iya. Manusia tidak bisa jadi Tuhan, setuju nggak? Tuhan yang dimaksud Anda Allah loh ya. Setuju. Kalau Tuhan dalam tanda petik, misalnya nih. Iya. Setuju nggak? Manusia tidak bisa jadi Tuhan. Oh setuju, setuju. 1.000.000% setuju. Manusia mana ada. Manusia jadi Tuhan, manusia ciptaan kok jadi Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Nah, Yesus itu dari awal sama ustadz-ustadz. Bedanya kitab Maryam dengan kekristenan. Kalau di kitab Maryam rohullah itu ciptaan. Kalau di kitab-kitab Yesus itu roh Allah sendiri. Yang masuk dimensi ciptaan manusia. Nah, beda Yesus ini enggak punya roh. Oh enggak. Terus Yesus hidup gimana kalau nggak punya roh? Gimana, Bang? Enggak. Maksudnya, saya salah jawab. Maksudnya Yesus itu kayak Anda dan saya lah. Gitu. Ada roh, jiwa, dan tuh. Nah, sama. Saya setuju. Yesus makan. Abang, siapa namanya? Abang ini namanya siapa? Edi, Bang Edi. Bukan, Bang Edi saya makan. Saya bukan Edi. Nama saya adalah Andi Lau. Oh, Andi Lau. Bang, saya beritahu. Yang suka silau itu ya. Kekristenan awal itu biasa aja. Yesus itu yang manusia biasa. Kalau justru kalau dia bukan manusia. Saya setuju. Yesus manusia. Mantap, Abang. Tipis Anda dan saya. Berak, cebok. Kalau dia nggak seperti manusia, nggak bisa nebus kita. Anda punya air eking mau ditebus sama Mio, nggak bisa. Makanya dia harus jadi manusia supaya bisa nebus Anda dan saya. Nah makanya kekristenan ada. Bicara tebusan. Sebentar dulu. Kenapa sehingga ditebus? Dulu. Ada apa untuk ditebus? Dengar banyak orang. Orang Kristen banyak yang bilang Yesus itu Allah, itu keliru. Jadi kalau dialog jangan pegang yang keliru. Yesus itu manusia. Gitu loh. Nah. Saya setuju, Yesus itu manusia. Nah. Yang sedang marah itu begitu. Makanya kayak kalau di kita tuh namanya siapa ya? Dulu Samuel Siahaan, terus si Hendy Panangging, terus siapa itu pahamnya begitu. Makanya kalau Anda dialog dengan dia ya percuma. Kayak saya misalnya dialog dengan Islam yang Ahmadiyah ya saya nggak akan. Karena kan berbeda, tidak sesuai pakem gitu. Nah cuma masalahnya kalau di Kristiani ini bukan pembiara ya, itu kan hak masing-masing. Perkara hidayah itu urusan Tuhan kan gitu. Nah jadi berarti makanya ini Bang Andi Lau ini udah dekat sama Tuhan ini. Loh, gitu. Bukan dekat lagi Tuhan di dalam saya. Saya ini manusia Allah, bukan dekat lagi. Saya warga surga, nggak usah deket, nggak usah pakai agama. Nggak usah bilang deket-deket, udah mau deket nggak. Saya bukan deket lagi. Saya bisa mengambil kesimpulan satu. Bang Andi Lau ini mengakui Yesus itu manusia sama seperti Bang Andi Lau. Makan, Yesus makan, Andi Lau juga makan. Yesus minum, Anda juga minum. Yesus beol, Anda juga beol, gitu kan? Yesus bernapas, Anda juga bernapas. Makanya, kalau Anda heran saya begitu itu, lihatlah Kristen yang saya nggak heran. Nah ya udah, saya nggak heran. Anda lihatkan sama apologet yang lain, lo kalau dialog pakai pegangan Kristen yang benar gitu. Kalau benar. Itu ketawain aja gitu. Sebenarnya di dalam Bible sendiri itu kan Yesus sendiri tidak pernah mengakui bahwa dia Tuhan. Yesus sendiri itu iya benar. Jadi kayaknya kata-kata di dalam Bible mirip sama katanya Bang Andi Lau ini. Saya setuju. Yesus itu Tuhan itu ya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa itu. Loh, benar, 100. Saya terima. Mantap. Makanya jangan dengar Kristen yang keliru. Gitu. Benar. Diselamatkan itu aja udah. Bedanya tipis. Makanya aku bilang bego itu yang dialog sampai muntah darah, sampai mau bacok-bacokan goblok. Lagi pulang bela lah. Ya, kan? Itu lu nikmati, lu hayati kan.
Lu harus mencintai sesama, kan ajarannya begitu. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Bang Andi Lau ini Kristen sejati. Gini, saya ini nggak usah perlu disebut apa-apa. Gravitasi itu hanya kata gravitasi, nggak usah disebut gravitasi, itu pun kalau benar dijatuhkan tetap jatuh. Jadi kekristenan itu sebenarnya hanya nama aja. Sebenarnya adalah jalan bagaimana manusia diselamatkan. Mau disebut Kristen, mau disebut apa, cuma identitas di bumi kan begitu. Nah, saya tuh nggak suka dikatakan Kristen sejati gini-gini. Nggak penting buat saya. Yang penting saya berbagi aja. Wong gini, orang Kristen ya, saya sering nemuin orang, lo mau Buddha, mau Islam, no problem. Asal lo tanya dengan gua, lo mau ibadah harus baik. Oke, itu hobi agamamu. Tapi lo kalau Yesus mau itu kalau beribadah itu kayak gimana? Yesus kalau ibadah. Menurut di Bibel ya kan Abang Andi Lau ini kan kalau bicara harus sesuai yang ada di Bibel. Saya suka. Itu bagus. Mantap. Yesus ibadah nggak beda dengan orang Yahudi karena dia warga Yahudi. Jadi kebait Allah ya kebait Allah. Begitu. Anda lihat orang Yahudi pada saat itu, kalau Anda lihat sejarah ya seperti itu. Wong dia warga Yahudi. Kalau dia warga kutub ya kayak orang kutub. Begitu, Bang. Jadi Abang ini kalau sembahyang atau ibadah mengikuti Yesus atau mengikuti siapa ini? Nah, Yesus setelah dia menyelesaikan tugasnya menyuruh kita kembali seperti Adam semula. Adam yang semula itu kalau di Alkitab loh, nggak ada ibadah, nggak ada gereja, nggak ada apa. Karena Tuhan sudah di dalam dia, hidup aja, nggak ada sembah-semboh. Jadi saya. Tapi gini Bang, saya bisa pastikan Yesus itu tugasnya belum selesai. Oh no problem. Jangan Abang bilang sudah selesai. Kalau saya belum selesai, karena begini Bang. Belum dikatakan belum selesai karena nanti Yesus akan turun kedua kali. Karena ada kan, menurut kepercayaan Kristen kan juga seperti itu kan? Ya. Berarti belum selesai kan? Belum selesai untuk perampungannya, tapi untuk penembusan selesai. Nah, menjemput itu untuk. Oh belum. Oh ya Pak, enggak. Belum. Kalau kata belum selesai berarti belum ada penebusan. Penebusannya saya ikut nanti. Anda. Tapi nggak ada tebus-tebusan. Sekarang kalau tebus itu mau tebus ke siapa? Nah, ayo. Tadi ada yang nanya. Kata-kata di dalam Alkitab itu tidak selalu tepat, itu hanya kata aja. Jadi kalau aslinya tebus itu mengembalikan kepada Adam yang semula. Itu yang paling tepat. Jadi kata-kata itu kan sebenarnya maksudnya ini kan sekarang Yesus menebus. Karena apa dia menebus dan dia tebusnya ke siapa? Nah iya, kan saya jawab. Anda tanya atau tak jawab. Kata tebus itu tidak selalu maksudnya begitu. Di dalam ilmu Quran atau Alkitab itu ada ilmunya. Tebus itu artinya mengembalikan kepada Adam yang semula. Dasarnya adalah Kejadian 3 ayat 15. Ini saya jawab. Kok tebusnya ke Adam sih? Gimana? Kenapa tebus ke Adam? Nggak kedengar. Kenapa tebusnya ke Adam? Ya, maksudnya bukan, Anda salah paham. Yang dimaksud kata tebus itu mengembalikan kepada Adam yang semula. Misalnya gini, tak beri contoh. Anak Anda bajingan. Nah, Anda tebus supaya nggak jadi bajingan. Nah, itu loh maksudnya. Itu dia. Kok tebusnya ke Adam? Enggak, maksud saya. Dan apa manfaatnya kalau tebus ke Adam? Bukan tebus ke Adam, nggak ada hubungannya dengan Adam. Dikembalikan seperti Adam yang semula maksudnya. Kita itu dikembalikan nanti seperti penciptaan yang semula, itu maksudnya begitu. Adam itu kan ciptaan toh, yang dulu belum jatuh dalam dosa. Maksudnya kita dikembalikan kepada ciptaan yang sebelum jatuh dosa. Gitu loh Bang, katanya berarti cerdas, orang paham itu. Udah enggak? Ini gelas rusak nih. Yang dimaksud tebus itu adalah mengembalikan gelas kepada yang semulanya. Nah, manusia terus ini Adam sendiri siapa yang tebus dia? Adam. Dia kan sudah ditebus. Dia kan sudah ditebus. Tebus sama siapa? Anda bertanya, ya ditebus Tuhan lah. Caranya gimana? Tebus Tuhan. Anda tanyakan, ini pertanyaan bagus. Sebelum Yesus bagaimana orang-orang yang baik itu ditebuskan begitu? Benar nggak? Anda tanyakan, kayak gitu kan? Benar nggak? Iya. Nah, waktu tebusnya ke siapa? Jadi zaman Terus Adam. apa setelah ditebus itu jadinya apa? Nah, bagus pertanyaanmu. Kita mengatakan pertanyaan saya sangat bagus. Enak toh diskusi sama saya kan? Bukan diskusi ini.
bagi saya nggak ada diskusi dalam Islam dan Kristen, hanya tanya keterangan. Kalau diskusi itu nanti benar, saya nggak pernah menyalahkan. Tanya keterangan, nah, kita terangkan. Jadi, jadi bertanya dan diterangkan, bukan diskusi itu namanya ya? Oh, kalau saya diskusi kan saya menyanggah Anda. Saya sama sekali nggak menyanggah Islam, nggak. Saya dukung semua. Itu kan tanya Anda mau menyanggah diskusi Anda. Namanya saja kan diskusi. Nah, enggak, saya ngobrol aja, ngobrol kopi namanya. Oh, ngobrol kopi, oke. Nah, itu gitu lebih senang. Kalau diskusi itu kayak orang pinter aja. Saya ini orang biasa yang ngopi gitu. Sama saya dari tadi minum air putih nih, nggak ada kopi sih. Saya lagi mau tunggu sayur ini. Jadi sebenarnya konsep kekristenan itu enggak, tebus itu hanya kata mengembalikan kepada Adam yang semula sebelum jatuh dalam dosa. Nah nantinya kelak kita akan kembali seperti ciptaan semula, begitu maksudnya. Di situ nggak ada ibadah, nggak ada sembah-sembah, nggak ada. Itu karena sih namanya bukan penebusan, Bang. Loh, makanya kata tebus itu kan hanya kata yang terbatas, sebatas teologis untuk menggampangkan sebenarnya gitu. Jadi segala permasalahan dalam itu hanya kata yang harus diterangkan aja, sebenarnya itu. Cuma kadang-kala orang Kristen ini nggak pintar nerangin, nggak tahu pokoknya, sehingga bulat gitu. Kalau sama saya gini, itu gini maksudnya. Lo percaya boleh, nggak boleh, lo bertanya. Kalau lo ceramah ya ceramah aja, tak denger kan gitu. Oh, jadi bang siapa namanya tadi? Saya udah lupa nih. Andy Lau. Oh, Andy Lau. Biasa. Tapi kalau lihat dari tampangnya mirip Jet Li, tapi kan Jet Li nggak gondrong. Iya kan? Mirip tapi dari samping saja. Kalau dari depan hancur. Iya, betul. Hancur lebur. Tapi boleh dulu sama abang. Open mic, open cam. Kalau open cam nanti, waduh, janganlah, saya takut. Ya nanti bubrah. Bukan, nanti saya takut itu ketampanan Bang Andi Lau ini bisa kalah itu, makanya saya jangan. Ya, justru saya ini modelnya, kalau ada orang yang lebih dari saya bangga, bahagia. Itu kebahagiaan saya. Kebahagiaan saya adalah melihat orang yang berhasil dan orang yang lebih. Itu juga kebahagiaan saya. Saya ingin orang lebih baik dari saya, makanya saya jangan lebih baik dari orang lain. Om santi, haleluya, alhamdulillah. Ya, Santi juga tetangga saya, Bang. Ada. Ya. Jangan ada nikmat yang didustakan lah. Dalam hal perbedaan, dalam apa ya. Karena al-insanu mahalotok manusia. Manusia itu tempatnya salah dan dosa, Bang. Jadi, ya mulailah kita beribadah. Jangan karena takut neraka dan ingin masuk surga. Kita nikmati aja jalan-jalan. Tarik nafas, alhamdulillah. Tapi kan surga di Kristen kan sudah ada di bumi. Ya mau bagaimanapun kan orang begitu miliknya. Saya punya motor, tapi kan motor lu merah. Ya iyalah, gua nikmati. Kalau motormu hijau ya hijau lah, nikmati. Saya juga senang lo nikmati motor hijau. Kan begitu, Bang. Hijau tapi-tapian kan. Itu namanya. Terus kalau neraka gimana, Bang? Neraka? Enggak tahu tuh. Saya itu tahu dulu belajar semua, tapi sekarang malas bahas-bahas yang begitu-begitu. Nggak penting. Jadi dulu tahu, sekarang nggak tahu gitu. Bukan, dulu tahu, sekarang saya malas. Misalnya gini, dulu saya suka nasi goreng, sekarang sukanya saya hamburger. Ngomong neraka detailnya, ngomong ini detailnya, nggak penting. Kalau lu anggap itu salah aja. Kalau lu mau ludahi aja. Sama modelnya gitu, Bang. Kalau lu mau tanya, yang penting buat saya, pernah saya tak kasih tahu. Kalau lu nggak penting, nggak tanya, nggak apa-apa. Yang penting hari ini lu harus happy. Jadi intinya apa nih dari tadi? Intinya apa? Intinya iseng dan happy. Intinya, berarti hidupnya Bang Andi Lau nih iseng-iseng saja. Hidup ini iseng, Bang. Ya, saya paham. Saya semua iseng-iseng karena saya ini bahagia turun dari nirwana ke bumi ini, ya senang menikmati manusia-manusia biasa lah. Saya kan manusia ilahi nih, senang gitu loh. Oh iya. Ya kan? Coba Anda bayangin dewa turun ke bumi. Apa yang nggak buat dia bahagia? Emang dewa ada ya? Emang dewa ada? Ada dewa? Enggak, saya kan umpama. Jadi harus. Saya sangat cerdas, makanya saya ini orang yang suka terima
logika dengan kenyataan. Kalau bukan kenyataan ya. Bang, istri lu tuh makan hati. Inilah. Aku bilang, Bang, istri lu tuh makan hati. Bukan berarti istri abang itu suka makan hati. Harus cerdas gitu dong. Kalau itu kan, kalau itu mah tahu. Lah ya, tahu ini harus tahu. Tapi kalau dewa kan beda. Dewa. Kan bilang gini, ibaratnya saya. Kalau dewa ada tapi Bang Mahadewa itu ada. Loh, kalau dewa itu kan itu kesukaan saya, Dewa 19 ya kan. Itu saya sering bawakan terus lagu-lagunya. Separuh nafasku terbang bersama dirimu. Tapi emang bisa ya napas terbang? Ya tanya pencipta lagunya lah. Lo tuh apa? Jadi fix ya, sepakat ya. Yesus bukan Tuhan kan? Yesus bukan Bapa. Kalau Tuhan mau dalam istilah. Iya, jelas lah. Ya, kata Tuhan itu sepele aja Bang. Jangan dipikir bahwa Tuhan itu selalu Allah, selalu Bapak. Bisa. Karena bisa Bang. Fir'aun, Jokowi itu dalam bahasa Inggris Lord. Lord itu terjemahannya Tuhan. Tapi kan bukan berarti dia Tuhan pencipta langit bumi gitu. Bahasa Inggris Lord itu apa Bang artinya? Enggak ngerti lah, lu yang pinter. Iya. Kalau saya buka di Google ini jadinya Tuan. Nah iya. Artinya gini, penyebutan lidah, penyebutan istilah, orang Malaysia sama Indonesia aja beda. Nah kitab ini beda-beda. Tuhan yang dimaksud di Alkitab, Tuhan itu bukan bermaksud adalah Tuhan pencipta Bapa sana, bukan. Nah kalau orang cerdas, orang Kristiani pasti ngerti, tapi kadang nggak ngerti sehingga muter gitu. Sehingga dia justru tidak bisa mengatakan berita Injil bahwa Yesus adalah manusia. Karena dikatakan kalau kamu tidak melihat Yesus sebagai manusia, kamu itu malah namanya antikris. Itu ayatnya ada. Iya memang. Berarti kita bukan antikris kan? Karena kita meyakini Yesus manusia. Nah, iya. Benar kan? Benar kan? Saya. Iya. Enak kan ngobrol sama aku kan? Gini loh. Kalau sama saya itu apa yang nggak pernah Anda pikirkan tentang seseorang itu ada di saya. Nah, ya begini nih. Kalau saya mah nggak pernah ngurus orang lain mau antikris mau apa nggak penting. Saya hanya, ya kan? Bagi saya nggak penting. Maksud saya orang itu punya jalan pikir masing-masing, hargailah dia lah. Orang mau ateis saya juga hargai, ya kan? Orang belum tentu saya lebih baik dari dia, kan begitu. Karena masing-masing yang menanggung sebab akibatnya diperbuatnya nanti. Itu namanya dewasa. Dewasa. Iya, benar. Kalau begini cuma saling menerangkan. Setuju. Itu dia. Iya, saya setuju. Jadi tujuannya adalah orang itu jadi tahu apa sih pemaksudannya orang lain. Nah, perkara di hatinya ada, lu salah, lu keliru, itu kalau dengan saya pasti ketemu, lalu mau nyalain gue ya, bagi silahkan, saya kan bagiannya menerangkan. Nah, pasti kalau orang ketemu saya jadi enak, ya kan, nggak akan bercekcok, karena saya selalu, lalu kan bertanya, saya kan menjawab, ibaratnya saya punya panduan, tak terangkan panduannya, lu mau apain panduan gue ya terserah. Nah, itu berbicara mengenai etika dan hatimu kepada orang lain. Kalau ini sudah dalam tahap mencintai sama orang, mencintai pandangan orang, bagian saya hanya menerangkan. Sehingga teman saya ini banyak Bang, di sini juga kumpul-kumpul sama orang-orang Muslim, banyak. Ya, jadi ya cuma saling menerangkan aja. Nah, aku nggak suka yang saling menjelekkan, menjatuhkan, itu mah sudah nggak ngerti bahwa orang ini berbeda kan. Nah itu yang ya mungkin orang-orang baru lah ya. Gimana kalau saya makan dulu? Gitu, ya. Ini sudah matang nih, sayur bayam nih ini. Mana nih? Saya ini orang miskin Bang, makanya ini sayur bayam. Kita makan dulu ya, nanti lanjut lagi ya. Ini sambal nih. Oke ya. Sip. Siap. Oke. Sip. Oke netizen, sampai di sini dulu. Terima kasih. Nanti kita lanjut karena Bang Edi badainya itu mau makan dulu, istirahat dulu. Dan ternyata urat sarafnya cuma putus beberapa dan dia masih
Tadi netizen sendiri dengarkan dia mengungkapkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.